Perkenalkan, nama saya Yultriani Besi, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi ilmu administrasi negara, semester 2, kelas D. Dalam video ini saya akan membahas 5 topik. Yang pertama, organisasi dan lingkungannya. Yang kedua, perubahan organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Dan yang kelima, kelompok dan komite dalam organisasi. Baik, untuk topik yang pertama, organisasi dan lingkungannya. Organisasi yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri organisasi yang pertama, terdiri dari sekelompok orang. Sebuah organisasi pasti memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, memiliki tujuan. Inilah yang menjadi alasan orang membentuk organisasi, karena memiliki tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Yang ketiga adalah saling bekerja sama. Untuk mencapai tujuan maka diperlukan adanya kerjasama. Tanpa adanya kerjasama maka tujuan tidak akan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 4. Adanya peraturan. Peraturan dibuat untuk membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi dengan proses pencapaian tujuan. Kelima adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya peraturan tentu harus disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap anggota organisasi. Unsur organisasi yang pertama, personil. Ini adalah unsur terpenting dalam sebuah organisasi karena masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsinya tersendiri. Kedua, kerjasama. Organisasi hanya bisa mencapai tujuannya bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Ketiga adalah tujuan bersama. Ini adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi baik dari sisi prosedur maupun hasil akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. 4. Peralatan. Untuk mencapai tujuan diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi seperti gedung, sumber daya manusia, material, dan lain-lain. 6. Lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi, misalnya sosial budaya, kebijakan, peraturan, dan kondisi ekonomi. Dalam sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Tujuan dan manfaat adanya sebuah organisasi. Tujuannya yaitu sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kemandirian. Manfaatnya yaitu memudahkan tercapainya tujuan bersama, melatih mental seseorang agar lebih baik. Yang ketiga, memudahkan pemecahan masalah. Dan yang keempat, melatih kepemimpinan seseorang. Selanjutnya, lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi yaitu segala aktivitas atau komponen yang mempengaruhi input, output, eksistensi, dan pendapatan. Faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi yang pertama, lingkungan internal, yaitu lingkungan yang berasal dari dalam organisasi seperti sumber daya manusia. Yang kedua, budaya, yaitu sebagai norma yang diyakini dalam organisasi. Yang ketiga, dewan direksi. Yang keempat, pemegang saham. Selain itu, faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar organisasi seperti pelanggan, pensuplai atau pemasok. Yang ketiga, pemerintah, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah juga mempengaruhi. Yang keempat, organisasi pekerja. Yang kelima, kompetitor atau pesaing. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Penyebab perubahan organisasi disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam organisasi seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personel. Hal tersebut dapat diatasi dengan pengambilan keputusan dari seorang pemimpin organisasi dengan menentukan kebijakan yang baru. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan tindakan pesaing. Jenis perubahan organisasi yang pertama, perubahan tidak terencana, yaitu perubahan yang bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan ini tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Perubahan terencana. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan yang pertama, agen perubahan, yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator. Yang kedua, manajer perubahan, yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana. Yang ketiga, fasilitator perubahan, yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. Yang keempat, penghalang perubahan, yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan. Yang kelima, perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan makroevolusioner, yaitu perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi lain. Perubahan mikroevolusioner, yaitu perubahan yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh internal dalam siklus atau daur kehidupan organisasi. Perubahan politis, yaitu merupakan perubahan pada level individu, biasanya pergulatan politik dan kekuasaan dalam organisasi. Berikutnya adalah budaya organisasi.
Budaya organisasi adalah sebuah norma dan nilai yang akan membentuk perilaku anggota organisasi tersebut. Budaya organisasi yang pertama, budaya organisasi yang kuat, yaitu mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan, dan memenuhi semua pedoman organisasi, di mana setiap anggota merasa sangat menikmati pekerjaannya dan menganggap pekerjaannya sebagai pengalaman yang baru. Yang kedua, budaya organisasi yang lemah, yaitu budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawab hanya karena takut pada pimpinan. Jadi mereka tidak merasa terikat dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Karakteristik budaya organisasi yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Hal ini mendorong anggota untuk berinovasi. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, agresivitas. Dan yang ketujuh, stabilitas. Topik yang keempat yaitu mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengembangan sumber daya manusia itu menciptakan kedisiplinan, yang kedua menentukan batas-batas kewenangan, yang ketiga keberanian bertindak spekulatif, yang keempat melakukan penyelidikan secara kritis. Terus bagaimana dengan peranan sumber daya manusia dalam organisasi? Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka tujuan organisasi sangat sulit untuk dicapai. Dapat dikatakan sumber manusia merupakan bagian yang penting membentuk integritas dan mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi organisasi karena peran dan juga fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lain, dan tentunya harus selalu berorientasi pada visi dan misi, yaitu kelompok dan komite dalam organisasi. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Ciri-ciri kelompok yaitu mempunyai anggota antara 2-25 orang, terjadi proses interaksi interpersonal di dalamnya, adanya perasaan saling memiliki, serta ada pembagian status dan peran. Alasannya karena adanya naluri manusia untuk hidup dan berinteraksi bersama, adanya unsur kesamaan, adanya unsur kedekatan tempat tinggal dan geografis, adanya motivasi atau dorongan saling membutuhkan. Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu, terutama dalam hubungan pemerintahan. Jenis komite yang pertama, komite eksekutif, yaitu berwenang membuat keputusan yang mengikat bawahan. Yang kedua, komite staf tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, sehingga komite ini bertindak sebagai pemberi saran saja. Organisasi yang menggunakan struktur komite yang pertama, kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok orang. Dua, semua anggota mempunyai hak dan wewenang yang sama. Sekian pembahasan dari kelima topik tersebut. Terima kasih.